Dan apabila keluar, niscaya keluar dunia
Ini hadis menerangkan tentang kedatangan tamu dan ada sebabnya. Datang tamu membawa rezeki. Padahal tamu datangnya dengan tamu, dia bawa barang. Dan juga ketika pulang juga ada nasi lapar. Tetapi kata Nabi, kedatangan tamu itu membawa rezeki. Dan apabila tamu itu keluar, itu dosa yang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kedatangan tamu itu adalah suatu keberkahan. Bahkan hari ini kalau si rumah yang bergerak adalah rumah yang senantiasa didatangi oleh tamu. Kalau rumah itu selalu dikunci, tidak pernah datang tamu, itu diindikasikan bahwa rumah itu orang membawa berkah. Nah, tamu itu datang bawa rezeki. Ada yang cash, ada rezekinya berupa kesehatan yang Allah berikan. Ada juga rezekinya ketika tamu sudah pulang, baru kemudian ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya misalnya pejabat RT misalnya, ada tamu minta tanda tangan surat pengantar. Biasa itu rezeki cash. Begitu tanda tangan langsung dikasih 200.000. Datang tamu bawa rezeki. Cash bayar. Walaupun yang masih simpulan, tapi hakikatnya yang ngasih rezeki itu adalah siapa? Allah. Karena datang tamu. Ada juga berupa kesehatan. Makanya namanya rezeki tidak hanya duit, termasuk kesehatan. Begitu tamu pulang, Allah berikan kesehatan bagi kita, bagi yang punya rumah. Ada juga yang ditangguhkan, artinya setelah tamu itu pergi, dan kemudian diberikan oleh Allah dengan rezeki yang tidak sama-sama. Jadi intinya itu, kedatangan tamu itu selalu membawa rezeki. Ada riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Nabi Ibrahim itu adalah manusia yang pertama yang ketika datang tamu kemudian dijamu dengan jamu yang sangat mewah. Datang tamu dimasak dulu, kasih minuman. Itu manusia pertama Nabi Ibrahim. Dan beliau kalau misalnya satu hari sudah datang tamu yang rumahnya itu gelisah. Bukan kepada Allah, ya Allah, apa salah aku ini? Sampai hari ini tamu kemana yang datang? Gelisah, tidak datang tamu. Karena tadi tamu itu membawa berkah, membawa rezeki. Ini dalam kita tidak tamu mau datang ke rumah kita, buru-buru dikeluarin pintu. Anak ini bersenang. Kalau tamu lagi bapak, bilang bapak pergi. Padahal mama pergi mana? Di kamar. Jangan begitu. Datang tamu itu adalah rezeki. Tidak hanya itu, ketika pulang tamu itu, dosa-dosa kecil kita itu yang punya rumah itu diampuni Allah. Dosa makan diampuni, dosa tangan diampuni, dosa kaki sejalan ke maksiat, tempat maksiat juga diampuni.
Kalau seseorang udah lama juga ikan tutup misalnya, udah dikasih air, kemudian saya coba ini dikit masuk ke dalam dan keluar, masuk ke dalam dan keluar, dikit-dikit dari tangannya, dikit-dikit yang tingginya dilihat gitu. Itu harus paham kamu, jangan diam aja. Bagaimana pahamnya? Jangan-jangan ini yang punya rumah mau pulang, mau kerja, atau ada urusan, atau mau belanja dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu udah berpisah dengan kamu itu karena terlalu lama, kamu itu harus tahu diri, punya etika namanya. Ya, jangan turun aja. Apalagi kalau kamu malam, udah dikasih air, udah dikasih kopi, udah sejuk. Itu yang punya rumah patah dan banjir, kerja masuk, kerja keluar, kerja masuk, kerja keluar, dikit-dikit amuk buat padahal biar kamu itu tahu diri, biar pulang. Ini kadang-kadang yang punya rumah pura-pura amuk, itu juga yang masih diem aja, masih ngobrol. Ini juga baru saya 3 tahun ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kedatangan kamu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika dosa yang punya rumah itu yang menimpa kamu itu akan diampuni. Yang kedua, idza du'iya ahadukum ila walimati falyatiha, rawahu Bukhari wa Muslim. Bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila diundang salah seorang kamu ke walimah, falyatiha, datangilah undangannya itu. Ini mendatangi walimah adalah salah satu hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Idza da'aka fa'atihu, apabila diundang maka datanglah. Itu hak muslim terhadap muslim yang lain adalah kalau diundang datang. Nah, hadis ini kalau tidak diundang ke walimah, fa'atiha, datangilah undangan itu. Tetapi bapak-bapak sekalian, yang masih ada diskusi yang barangkali belum masih panjang diskusinya itu, tradisi yang ada di Indonesia ini, itu kalau kita undangan ke acara walimah, itu kan kita kasih amplop. Nah, amplopnya itu dipertanyakan. Ada orang yang beranggapan kasih amplop itu istilah pinjaman, ngutangin, istilah ngutangin bukan pinjaman. Seperti ini, misalnya hari ini seseorang kondangan ke rumah si fulan, ngasih amplop misalnya 50.000. Bulan depan yang tadi kondangan ini punya acara walimah juga, undang si itu si fulan. Si fulan datang. Lalu apa komentarnya? Itu orang punya utang kondangan, orang itu kondangan di rumah dia itu 50.000, belum undang dia datang. Ini dia. Jadi dianggap itu kondangan kasih amplop itu utangin. Ini kalau jangan diniatin seperti itu. Kalau kita kondangan kemudian kasih amplop, niatin kita itu saling tolong menolong.
Ya gendam. Karena kita apa? Bantu, nolong. Jangan dibilang apa? Jangan selalu itu dan mandalnya aku baca gitu. Habis modal paling pasti rumah gua udah utang gua, begitu. Jangan begitu. Jadi mestinya apa? Diikhlaskan bahwa itu tolong menolong. Nah kalau begitu utang bisa jadi nanti akan dituntutkan. Padahal 50.000, padahal suami istri ngajaran. Begitu datang makan semuanya dilepasin 3 orang pergi. Lauknya ayam, sayur mayur, jadi mulutnya bisa. Habis makan kasih apa? Bakso, mangkok, 3 mangkok. Kasih apa lagi? Es, 13. Padahal juga begitu. Kalau kita makan di warteg 3 orang juga begitu. Lebih dari berapa? Lebih daripada 50.000. Makanya kalau kita pandangan, niatkan itu untuk tolong menolong, jangan niatkan untuk utangin. Sebab kalau utangin ketika kita punya hajat, orang itu sudah datang kita omongin. Ya. Lalu bagaimana kalau persatuan kita walimah atau pakatan itu? Kalau bangunan itu jelas itu modus utang piutang. Itulah yang komitmen nantinya masyarakat mengadakan walimah dengan pakatan itu modusnya adalah modus utang piutang. Kali itu ada modusnya ketika si A menaruh di rumah si B, gitu kan? Nah kemudian si B punya acara itu tidak dimarahin naruh 1 gede, naruh lagi 1 gede, naruh lagi misalnya 1 gede, begitu dan seterusnya. Itu mah modusnya modus utang piutang, ya. Sambil juga ada unsur tolong menolong. Jadi kalau diundang walimah suruh datang, ya. Ada berikutnya. Idza ra'aitumul hariqa fakabiru fa inna takbira yutbi'u rawahu Ibnu Musafir. Dan hadis dari Rasul, apabila kamu melihat kebakaran, maka takbirlah olehmu. Karena informasinya takbir itu bisa memadamkan kebakaran. Nah ini dari media sosial. Masuk tahun 2025 ini banyak musibah. Terbanyak adalah kebakaran. Termasuk di Amerika, Los Angeles, itu ribuan hektar terbakar, bahkan gedung hampir 2.000 gedung terbakar, hangus terbakar. Dan Indonesia di Lombok, Kemayoran, bahkan tempat-tempat yang lain juga dapat musibah kebakaran. Nah, nanti ngajarin kalau terjadi kebakaran suruh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Supaya Nabi takbir itu akan memadamkan api. Lalu bagaimana kalau misalnya angin puting beliung misalnya? Ini hadisnya memang saya downloadin kalau untuk angin puting beliung. Sedang misalnya musibah tsunami itu benar. Tapi kalau kita kias dari ini dan lihat kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, itu ketika kejadian tsunami di Aceh, itu yang bangunan semuanya hancur, orang-orang tapi ada masjid yang berdiri tegak, tidak kena air, tidak kena tsunami.
Dari sekian hektar, kemudian gedung sampai 2.000 terbakar itu, tapi ada masjid yang tetap tidak dibakar oleh api. Ini satu pertanyaan. Masjid berada di posisi tengah-tengah gedung, tetapi tidak terbakar. Ini membuat banyak orang Amerika yang masuk Islam. Mengapa masjid tidak terbakar? Karena di masjid itu sering dikumandangkan suara takbir. Artinya dari hadis kebakaran, kalau ada kebakaran sebut takbir, bagaimana kalau bencana yang lainnya juga kita hias, juga dihias, tidak takbir. Ada angin puting beliung sampai rumah berderut, ajan, gitu. Ajan, insya Allah itu akan terjadi. Termasuk juga ada tsunami. Kalau ada tsunami juga ada ajan. Sebab dari kenyataan-kenyataan yang ada itu, walaupun hadis yang belum ketemu, baru ada hadis kebakaran, tapi itu namanya tidak bias. Jadi kalau ada musibah-musibah itu tidak ajan, takdir. Insya Allah musibah itu akan terhindar kita dari musibah. Hadis yang terakhir beberapa sebelum pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan, wadihat abwabus samai, wa ghuliqat abwabu jahannam, wa sulsilatis syayatin." Rawahu Syekhan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan suci Ramadan, melihat Allah bersama, niscaya dibuka akan pintu-pintu langit. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan dikuncinya pintu-pintu neraka jahanam. Wa sulsilatis syayatin, dan dikemunya syaitan-syaitan. Dalam hadis yang lain, kemudian abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Tapi ini redaksi ini hadis ini kemudian abwabus sama. Ada sekalian tidak menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi datangnya bulan suci Ramadan. Hitungan 27 hari lagi. Ini bulan suci Ramadan ini mempunyai keistimewaan dibanding bulan-bulan yang lain. Salah satunya termasuk hadis yang kita baca. Apabila datang bulan suci Ramadan, niscaya akan dibukakan pintu surga. Ditafsirkan hadis ini, yang dimaksud dibuka pintu surga itu adalah targhiban likasratit ta'at. Yang dimaksud dibuka pintu surga itu adalah diberikan motivasi di bulan suci Ramadan itu agar kita memperbanyak taat kepada Allah. Kita puasa, kita sholat, kita tarawih, kita zikir, kita baca Al-Quran, kita zikir, kita sedekah, kita tahajud yang lain. Itu kasratut ta'at itu yang akan membuka pintu surga. Jadi di bulan suci Ramadan itu pintu surga lebih banyak terbuka. Pintu surga terbuka lebar-lebar. Caranya bagaimana membukanya? Membukanya itu tentu dengan kita banyak doa kepada Allah di bulan suci Ramadan.
ditutup pintu neraka adalah agar kita takut ma'asi, meninggalkan perbuatan maksiat. Banyak kita amal, banyak kita taat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Ketika kita taat dan meninggalkan maksiat, pintu neraka tertutup buat kita yang melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian setan tinggal dulu. Artinya setan itu nyerah, nggak bisa pada orang sedang berpuasa. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan sekalian, menjalankan kegiatan bulan suci Ramadan ini, kita harus mempersiapkan diri sejak ini. Apa yang dipersiapkan menurut kajian ilmu tasawuf ada 3. Yang pertama, kita harus tahalli. Apa itu tahalli? Memasukkan hati kita dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Syirik, sifat yang mazmumah. Tidak bisa. Nifaq, sifat munafik. Hasad, ilhadi, dengki, riya, ibadah pengen dilihat orang. Sum'ah, ibadah pengen nyohor. Mujub, bangga diri, merasa paling hebat, paling rajin ibadah. Gil, membenci orang. Apalagi dalam Al-Quran ada wala ta'al fi qulubina illa lilladzina amanu. Kita mohon pada Allah agar Allah yang menjadikan hati kita itu selalu benci kepada orang yang beriman. Orang rajin salat benci, orang rajin selawatan benci, benar dia selawatan dulu. Ya, itu sifat membenci orang yang menguasai. Apalagi ekdon, dendam, suuzon, sabar dulu, kayas, putus asa, dan sifat-sifat mazmumah yang lainnya dikosongkan. Dari sekarang ini kita coba, kita training hati kita. Ya nanti ketika puasa itu, puasa kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tahalli, kita hias hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Apa sifat yang terpuji? Kita minta dia menjadikan orang yang selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita minta pada Allah agar kita menjadikan orang yang banyak sabar akan musibah, cobaan, ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita minta kepada Allah agar kita senantiasa istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah. Itu kita hias hati kita. Kita siapkan diri bulan Ramadan. Baru terjadi. Kita aplikasikan, kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Kalian kemarin sholatnya baru hanya fardu yang dikerjakan. Yuk, mulai sekarang ini, mulai masuk bulan Sya'ban ini, ditambah dengan sholat rawatib. Kalau sudah rawatib dikerjakan, tambah lagi sholat tahajud malam. Tahajud boleh dikerjakan, tambah lagi sholat duha di pagi hari. Terus setiap hari ibadah kita meningkat. Itu namanya belajar. Yang kemarin boleh sedekah, kita biasakan sekarang dengan kita yang terbuka. Itu namanya belajar.
kebutuhan kita satu hari itu puasa 100.000. Paling nggak sekarang sudah punya celengan 3 juta. Dia itu ketika puasa karena duit sudah ada, istri kita nggak teriak. Kalau kita puasa gitu, kemudian mau buka nggak punya duit, mau sahur nggak punya duit, kira-kira isinya teriak itu. Teriak. Dan juga kan Pak, bulan puasa kan bulan berkah. Di bulan-bulan yang lain itu biasanya kalau usaha agak sepi. Tapi kalau masuk bulan suci Ramadan, jualan bakwan aja, jualan gado-gado aja, jualan es aja laku banget. Di bulan yang lain, orderan misalnya tukang sumur, orderan yang jarang, paling sebulan dapat 2. Ketika puasa, orderan yang banyak banget. Ketika hidup itu kira-kira pada buat puasa apa gitu. Jadi kalau cek di bulan yang lain agak sepi, di bulan Ramadan ramai banget, tarik gitu ya. Mau kadang punya duit, punya simpanan, gitu ya. Sebab kalau buat banyak kan, kalau terus narik, biasanya pada ya. Nah, kalau kita udah punya duit ukuran 1 bulan itu, kita udah angkat. Nah, ini gak penting. Tapi dari sekarang ini ya udah kita celengan. Biar nanti masih bulan Ramadan kita sudah punya celengan. Kalaupun kita itu bekerja, tapi kerjanya tidak membawa tenaga, tetap puasa kita tidak laksanakan. Karena kita sudah punya persiapan, kita puasa tidak dihabisin oleh anak dan tidak istri tidak pria. Ya, ini persiapan juga termasuk persiapan mandiri, persiapan mandiri. Mudah-mudahan dari persiapan di bulan Ramadan ini baik sifatnya spiritual, tahali dan jari dan materi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mencampainya, untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nunggu gue boleh. Ntar jadi pengejek le. Ya. Dapat batik dong le.